dengan saya Dea Ananda dengan NIM 2130206055, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dari kelas Matematika 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi trigonometri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan video pembelajaran dengan materi trigonometri. Oke, yang pertama di sini ada definisi dari trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani. Trigonon, tiga sudut, dan metro, mengukur. Jadi, trigonometri juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur tiga buah sudut pada segitiga. Selanjutnya adalah penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya apalagi menebangnya. Mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari. Dari hasil ukur bayangan tersebut, gunakan pengetahuan trigonometri untuk menghitung tinggi pohon tersebut, yaitu dengan menerapkan nilai perbandingan trigonometri, baik sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya adalah perbandingan trigonometri. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku, yang mana mempunyai sudut alfa. Y itu sebagai sisi miring sudut alfa, X itu sebagai sisi samping sudut alfa, dan H itu sebagai sisi depan sudut alfa. Nilai sin alfa sama dengan H per Y, sama dengan H itu adalah sisi depan sudut alfa per Y itu adalah sisi miring sudut alfa. Untuk cos alfa, nilai cos alfa sama dengan X per Y, sama dengan X itu adalah sisi samping sudut alfa per Y itu sisi miring sudut alfa. Untuk nilai tan alfa sama dengan H per X, di mana sama dengan H itu sisi depan sudut alfa per X itu sisi samping sudut alfa. Untuk nilai kosek alfa itu sama dengan Y per H, sama dengan Y itu sisi miring sudut alfa per H itu sisi depan sudut alfa. Untuk nilai sek alfa itu sama dengan Y per X, sama dengan Y itu sisi miring sudut alfa per X itu sisi samping sudut alfa. Untuk nilai kotangen, kot alfa itu sama dengan X per H, sama dengan X itu sisi samping sudut alfa dan per H itu sisi depan sudut alfa. Selanjutnya adalah sudut-sudut istimewa trigonometri. Sudut-sudut istimewa. Untuk beberapa sudut dalam menentukan nilai sin, cos, dan tan menggunakan sisi-sisi pada segitiga siku-siku disajikan dalam tabel sudut-sudut istimewa seperti berikut. Di sini terdapat tabel sudut istimewa antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sin 0 derajat 0, cos 0 derajat 1, tan 0 derajat 0. Sin 30 derajat setengah, cos 30 derajat setengah akar 3, tan 30 derajat 1 per 3 akar 3. Sin 45 derajat setengah akar 2,
cos 45 derajat setengah akar 2, tan 45 derajat 1, sin 60 derajat setengah akar 3, cos 60 derajat setengah, tan 60 derajat akar 3, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0, tan 90 derajat tak hingga. Selanjutnya ada sudut-sudut berelasi. Untuk sudut yang lebih dari 90 derajat, maka menghitung nilai sin, cos, dan tan dapat menggunakan kalkulator atau rumus sudut yang berelasi. Di mana aturan kuadran sudut 0 derajat sampai 90 derajat itu berada di kuadran pertama, 90 derajat sampai 180 derajat itu berada di kuadran kedua, 180 derajat sampai 270 derajat itu berada di kuadran ketiga, dan yang terakhir 270 derajat sampai 360 derajat itu berada di kuadran keempat. Menurut tabel aturan kuadran di sini untuk kuadran pertama sin, cos, tan itu bernilai positif semua. Untuk kuadran kedua itu hanya sin yang bernilai positif, cos dan tan itu bernilai negatif. Untuk kuadran ketiga itu hanya tan yang bernilai positif, sin dan cos itu bernilai negatif. Untuk kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif, sin dan tan itu bernilai negatif. Untuk kuadran pertama itu antara besar sudut 0 derajat sampai 90 derajat, yang mana rumusnya sin 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, cos 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa, tan 90 derajat min alfa sama dengan tan alfa. Di mana kuadran pertama ini menurut tabel aturan kuadran tadi, untuk kuadran pertama, sin, cos, tan itu bernilai positif semua. Untuk kuadran kedua, antara besar sudut 90 derajat sampai 180 derajat, yang mana rumusnya sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa, tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Di kuadran kedua ini hanya sin yang positif, sedangkan cos dan tan itu bernilai negatif. Kuadran ketiga itu antara besar sudut 180 derajat sampai 270 derajat, yang mana rumusnya sin 270 derajat min alfa sama dengan min sin alfa, cos 270 derajat min alfa sama dengan min cos alfa, dan tan 270 derajat min alfa sama dengan tan alfa. Di kuadran ketiga ini hanya tan yang bernilai positif, sedangkan sin dan cos itu bernilai negatif. Kuadran keempat antara besar sudut 270 derajat sampai 360 derajat, yang mana rumusnya sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa, cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa, dan tan 360 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Di kuadran keempat ini hanya cos yang bernilai positif, sedangkan sin dan tan itu bernilai negatif. Oke, selanjutnya itu mari kita berlatih. Di sini terdapat dua latihan soal. Yang mana soal pertama itu perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah segitiga siku-siku, yang mana ini adalah sisi depan dari sudut alfa, ini sisi miring dari sudut alfa, dan ini sisi samping dari sudut alfa. Maka kita tentukan untuk A sin alfa, B cos alfa, dan C tan alfa. Untuk soal yang kedua, itu tentukan nilai dari sin 150 derajat. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Nomor 1 itu A, sin alfa sama dengan H per Y, di mana rumus ini bisa dilihat dari slide sebelumnya di materi perbandingan trigonometri.
yang mana H ini adalah sisi depan dari sudut alfa dan Y ini adalah sisi miring dari sudut alfa. Nilai H itu bisa kita lihat pada gambar bernilai 12 dan Y itu bernilai 13 pada gambar. Maka sin alfa sama dengan 12 per 13. B. Cos alfa sama dengan X per Y, di mana X itu adalah sisi samping dari sudut alfa dan Y itu adalah sisi miring dari sudut alfa. Bisa kita lihat nilai X itu adalah pada gambar bernilai 5. Jadi cos alfanya itu sama dengan 5 per 13. Untuk C, tan alfa sama dengan H per X. Sama dengan H itu adalah sisi depan dari sudut alfa dan X itu sisi samping dari sudut alfa yang bernilai H itu 12 dan X itu 5. Jadi tan alfa sama dengan 12 per 5. Nomor 2 itu tentukan nilai dari sin 150 derajat. Sin 150 derajat ini memakai kuadran kedua karena sin 150 derajat itu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Maka menggunakan rumus sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Dapat diketahui di kuadran kedua itu hanya sin yang bernilai positif. Substitusikan alfa sama dengan 30 derajat. 30 derajat ini bisa kita peroleh dari pengurangan antara 180 derajat dikurang 150 derajat, maka didapatlah 30 derajat. Maka kita substitusikan ke dalam rumus sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat min 30 derajat. Maka sin alfanya sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi sin 150 derajat itu sama dengan setengah. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi video pembelajaran tentang materi trigonometri. Semoga video yang saya buat dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman ya. And see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.